Jadi pers di era Orde Baru itu mengalami kekangan, ya. Jadi kalau ditanya dampak positifnya, ya dibilang yang ada dampak negatif. Termasuk buat parpol-parpol itu kekangan, gitu ya. Jadi tidak ada kebebasan di era Orde Baru. Makanya era Orde Baru kan itu era di mana pemerintah itu melaksanakan pemerintahannya secara otoriter. Tidak ada kebebasan di sana, gitu ya. Jadi khususnya bagi pers, ya itu bisa dilihat sebagai justru saat-saat gelap ya, pers itu ya. Nah, salah satu titik tonggak matinya kebebasan, termasuk kebebasan pers itu adalah peristiwa Malari. Ada yang pernah dengar peristiwa Malari? Peristiwa Malari itu di bulan peristiwa Januari, malapetaka Januari, artinya Malari itu ya. Malari tahun 74. Itulah protes besar para mahasiswa di era Orde Baru tahun 74 terhadap pemerintahan Soeharto. Gitu ya. Nah, setelah peristiwa Malari justru kondisinya semakin tertutup. Termasuk kebebasan pers itu ya sama sekali tidak ada. Gitu. Itulah pers di era Orde Baru adalah pers yang belum menemukan kebebasannya, gitu ya. Sebenarnya termasuk pers di awal-awal kelahirannya ya, di era penjajahan, baik itu Belanda ataupun Jepang, kemudian era Orde Lama, kemudian terakhir di era Orde Baru, pers itu memang masih mengalami kekangan. Nah, pers itu baru mengalami kebebasannya itu setelah era reformasi, oleh mahasiswa juga yang menggerakkan reformasinya kan, oleh mahasiswa juga, yaitu dengan kemudian untuk pers itu dengan lahirnya Undang-Undang 40 tahun 99. Itulah era tonggak sejarah pers, bahwa pers mengalami kebebasannya, kebebasan pers ya, kemerdekaannya. Itu ya tambahannya, sedikit meluruskan tadi justru bagi partai-partai pun era Orde Baru itu justru bukan era kebebasan partai. Justru di era Orde Baru itu partai diciutkan jadi 3 saja. Dari di era Orde Lama itu kan bebas, partainya bebas seperti era reformasi sekarang. Nah, di era Soeharto sejak awal itu sudah diciutkan hanya jadi 3, yaitu P3, Golkar, dan PDIP. PDI ya, bukan PDIP ya, PDI. Gitu ya. Jadi 2 partai dan 1 golongan karya. Disebutnya sebagai kekaryaan, bukan partai. Jadi di era Orde Baru itu ada 3 kekuatan politik, yaitu 2 partai, yaitu P3 dan PDI, yang selalu ditekan agar kemudian tidak bisa besar, dan kemudian Golkar gitu ya. P3 itu fusi dari partai-partai Islam di era Orde Lama, dan PDI itu fusi dari partai-partai Kristen dan Katolik di era Orde Lama. Kemudian jadilah PDIP dan sekarang PDI dan sekarang jadi PDIP gitu ya. Nah, itu kira-kira sekelumit sejarah di era Orde Baru, pers di era Orde Baru ya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Tadi siapa tadi?